Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham SSMS atau Sawit Sumber Mas Sarana Tbk. Jadi ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar ya, tepatnya dari 1 Januari hingga 31 Maret 2024. Di sini seperti biasa ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu ada Jab Hartono, kemudian direkturnya yaitu Ahmad Faisal. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan HU dan Said di Kecamatan Arut Selatan, Kalimantan Tengah ya. Jadi ini perusahaannya ini kantor pusatnya ini biasa kan banyak sekali yang di Jakarta ya untuk perusahaan EV atau gimana. Tapi untuk yang kali ini, untuk yang PT ini, dia di Kalimantan Tengah. Tepatnya di Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun ya. Kota Waringin, Pangkalan Bun. Kemudian di sini ada disebutkan untuk jalan alamat domisili juga. Alamat domisili kalau kita lihat ini agak sama ya dengan alamat kantor ya. Entah karena mes atau gimana ya. Kemudian kalau kita lihat ini untuk yang laporan keuangan kali ini dia nilainya ribuan. Nilai ribuan tapi bentuknya rupiah. Untuk aset lancarnya kita lihat dari 1,2 triliunan. Nah ini udah triliunan nih. 1,2 triliunan sekarang menjadi 1,3 triliunan, ini cukup oke. Kemudian yang piutangnya ini pun agak sedikit menurun dari 600-an miliaran menjadi 300-an miliaran. Piutang lain-lain ini semua rata-rata cukup oke ya kalau kita lihat ya. Kalau piutang berela yang pihak berasing, yang piutang lain itu dia meningkat tapi gak gitu banyak. Bahkan kalau kita lihat yang persediaan dia juga meningkat dari 700-an miliaran menjadi 800-an miliaran. Untuk yang total aset lancarnya di sini kita lihat meningkat juga ya, meningkat 700-an miliaran. Total aset tidak lancar juga ini menurun. Tapi setidaknya kan tadi dia ada meningkat dan tapi dia meningkat daripada lebih banyak daripada penurunannya aset tidak lancar. Kalau kita lihat di sini dikatakan ada investasi saham pada perusahaan asosiasi juga, walaupun kayak agak sedikit menurun ya. Ini total hutangnya. Total utang usaha kalau tahun lalu sekitar untuk yang pihak ketiga 279 miliaran, sekarang menjadi 260 miliaran. Berarti ada terjadi penurunan. Dan ini cukup bagus. Kemudian di sini ada pendapatan yang diterima di muka bahkan meningkat cukup pesat. Ini kayaknya pendapatan ataupun penjualannya ini untuk yang saham ini kayaknya dia meningkat ya. Kalau kita lihat dari sini, lalu ada utang lain-lain. Utang lain-lain juga mengalami penurunan dari 700-an miliaran. Sekarang hanya tersisa 699 miliaran. Bahkan untuk yang pihak berasing dia juga berkurang dari 37 miliaran menjadi 27 miliaran. Nah, kalau kita lihat di sini dia total hutangnya dia meningkat dari 9,82 triliunan sekarang menjadi 9,86 triliunan. Berarti ada kurang lebih peningkatan sebesar 40-an miliaran. 40 miliaran. Dan nanti kita lihat ya penjualannya gimana. Untuk bandingkan dengan ekuitas, ekuitas meningkat lebih banyak. Ekuitas bahkan meningkat kurang lebih ini 200-an miliaran nih. Tadi kan dia utangnya meningkat 40 miliaran. Nah sekarang ekuitasnya datang meningkat 200-an miliaran. Bahkan kalau mau dia mungkin 4 kali lipat ya. Ini berarti cukup bagus ya. Walaupun hutang meningkat setidaknya ekuitasnya meningkat. Bahkan tapi persediaannya juga meningkat. Untuk pendapatannya, ternyata benar ya. Dia itu meningkat cukup drastis dari 1,9 triliunan sekarang menjadi 2,5 triliunan. Dan laba brutonya dari 400-an miliaran sekarang menjadi 700-an miliaran. Kalau kita bilang di sini beban penjualannya ini agak hampir sama ya. Ini berarti mereka berhasil menekan penjualannya meningkat. Sebenarnya bisa meningkat lagi, cuman untuk yang pendapatan lain-lain dan keuntungan atas aset biologis ini agak sedikit berkurang. Memang yang menurut kami ini saya pendapatan lain ini agak susah ya. Total labanya, nah kita lihat ini meningkat nih. 276 miliaran. Nah dari 242 miliaran yang kepada entitas Indo. Jadi walaupun tadi dia meningkat cukup banyak, dia beban-bebannya itu agak cukup banyak juga. Tapi setidaknya mereka ada mengalami peningkatan.
Kadang kalau penjualan udah meningkat, harusnya tinggal hemat-hemat ataupun efisiensi sudah bisa lebih meningkatkan sih. Penerimaan kas dari pelanggan meningkat karena dia memang meningkat. Pembayaran kepada pemasok pun meningkat dari 2,01 triliunan sekarang menjadi 2,03 triliunan. Berarti sebenarnya ini memang cukup bagus ya ini perusahaannya ya. Tapi biasa perusahaan sawit memang, walaupun sebenarnya kami pernah menemukan sebuah perusahaan sawit yang dia merugi ya. Memang nggak semua juga, tapi rata-rata biasanya bisa untung lah. Ini ada komisaris utamanya Bunggaran Saragi, yaitu Taman Nasaruddin bin Nasir. Ada komisaris independen juga. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini kita lihat entitas sana ya semua. Nah, ini kita skip. Sekarang ini kasnya ya. Kalau kita lihat kasnya yang di tangan ini, dia agak sedikit menurun dari 500-an miliaran sekarang menjadi 400-an miliaran. Untuk yang cash di bank, nah ini dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah mereka cukup meningkat loh. Di mana peningkatan terbanyak ada di Bank Negara Indonesia dari 21 miliaran sekarang menjadi 140 miliaran. Dalam dolar AS pun mereka ini kayak meningkat juga ya. Ini meningkat ya. Dari 42 miliaran sekarang menjadi 55 miliaran. Nah, paling banyak mereka taruh di Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya ada di BNP Paribas Singapura. Tapi sekarang sudah pindah ke Bank BRI, entah kenapa, gak tahu juga ya. Ini Bank Negara Indonesia pun meningkat, rata-rata meningkat. Kas dan setara kas ini yang deposito berjangka. Deposito juga berjangka juga mengalami peningkatan. Ini kalau kita lihat ini sudah 1,3 triliunan. Kalau sebenarnya yang menurut kami ini agak sayang sih. Uangnya taruh di deposito bagus di obligasi saja. Tapi ini kan kita nggak tahu depositonya jangka pendek atau gimana. Mungkin 1 bulan saja ya, karena uangnya mau diputar lagi. Tapi bagus kalau untuk bisnis. Piutang usaha ini pihak ketiga. Piutang usaha kalau kita lihat di sini semua ini mengalami peningkatan ya, dari 43 miliaran sekarang menjadi 120 miliaran. Tapi ini yang pihak ketiga. Ini ada Eco Green, Orang Global, Koperasi Media Sejahtera Bersama, PT Dua Kuda Indonesia. Nah, ada yang tahu gak itu? Nah, ini namanya agak cukup unik, Dua Kuda Indonesia ya. Piutang lain-lain kalau kita lihat di sini ada dijelaskan. Piutang lain-lain pihak ketiga kepada PT Multi Usaha Abadi merupakan dana talangan pembelian tandan buah segar. Nah, ini berarti yang piutang ini berarti untuk dana apa nih? Untuk beli tandan buah segar, kayak bijinya gitu lah ya. Nanti untuk yang sawitnya itu dia nanti proses untuk keluar jadi CPO dan ampas itu lah ya. Ini ada persediaan komoditas. Nah, ini ada disebutkan jadi jenis minyaknya. Ini semua dari kelapa sawit ya, rata-rata ya. Kalau kita lihat ini ada sedikit penurunan, tapi ini kan persediaan komoditas. Ini ada EBDP palm stearin, EBDP ST, EBDP palm oil, minyak kelapa sawit, minyak inti sawit, dan lain-lain lah. Ini semua turunannya nih. Kalau tadi yang palm stearin itu untuk sabun ya, kalau tidak salah. Palm oil untuk yang minyak goreng. Nah, jadi biasanya kalau yang kita lihat bahkan ada minyak goreng merah itu, nah itu sebenarnya belum banyak, mereka kan ada lewati pencucian, pembersihan, nah pemutihan gitu ya. Berarti itu tahapnya agak di-cut sedikit. Jadi setelah itu dilakukan pembersihan, pemurnian lagi, baru menjadi minyak goreng yang biasa. Nah, tapi kan ada viral ya kemarin ya. Ini ada aset tetap di sini bisa kita lihat, ada kepemilikan tanah dan lain-lain.
Ini ada tanaman produktifnya. Tapi memang loh, kalau menurut kami ya, untuk yang sawit ini kadang agak-agak susah ya. Dimana kalau kita lihat, untuk misalnya kita anggaplah lahan sebesar 400 meter, itu saya agak kejar. Anggap aja lahan 20 hektar. Lahan 20 hektar, terkadang mereka bisa yang 4 hektar yang menghasilkan, 16 hektar tidak menghasilkan. Nah, kadang bisa kayak gitu juga. Jadi mereka perlu melakukan pemupukan, cari tanah yang lebih bagus atau gimana, dan kemiringan tanah juga berpengaruh ya. Di sini tingkat kenaikan gaji ini sebesar 10%. Menurut kami 10% ini merupakan angka yang sangat tinggi, dimana kalau kita anggap saja ya. Anggap saja kalau gajinya 5 juta, berarti setahun mereka peningkatan 500.000. Nah, itu saya sudah termasuk oke ya kalau di Indonesia. Modal saham, pemegang saham PT Citra Borneo Indah sebesar 61%, lalu ada masyarakat dan lain-lain. Nah, ini bisa lihat di sini. Ini beban pokok penjualan. Bahkan pembelian bahan baku ini cukup tinggi ya. Ini berarti labanya itu saya bisa lebih tinggi lagi, tapi ini oke lah ya, karena ini kan berpikir untuk ke masa depan. Kayak manajemen ini cukup bagus sih, saya nggak tahu lah ya. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban 1 triliunan. Beban pokok penjualan. Ini bahan penjualannya, pajak ekspor, mencapai 163 miliaran. Nah, itulah sebenarnya perusahaan kadang keluar bukan dari pajak ekspor, dia juga gitu aja sih. Ada dari lain-lain juga seperti proposal, entah dari mana ya, kadang bisa kayak gitu ya. Ini ada gaji, upah, dan kompensasi karyawan dari 60 miliaran menjadi 56 miliaran. Wah ini kok berkurang ya ini ya. Ini berkurang di sini. Mungkin ada pengurangan karyawan, mungkin dari sana mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Ini pendapatan lain-lain, ada penjualan cangkang, fiber, ini semua meningkat nih. Ini menurun, paling banyak penurunnya ini yang selisih timbang. Ini kok bisa selisih timbang ya? Memang untuk yang timbangan mereka itu kan pakai yang timbangan jembatan timbang. Nah, itu kan yang kendalikan kan manusia, jadi kita nggak tahu sebenarnya itu ada human error atau gimana ya. Makanya ada sebuah perusahaan itu perlu dilakukan namanya audit. Ada audit internal, eksternal, dan lain-lain. Maka itu saya ada kami sekian dan terima kasih. Saya investasi.